wa anfiqu lan nginfakno sapa sira kabeh mimma setengah saking barang utawa rizki royakna kang wis maringi rizki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh min qabli ayatiya saking sadurunge yen to nekani ahadakum ing salah sijine sira kabeh apa al mautu mati atau ajal fayaqula mongko ngucap sapa ahadukum Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Rabbi duh pangeran ingsun laula akhartani sekirane panjenengan menunda ni ing ingsun ila ajalin maring ajal atau pati koribin kang parek atau sakitik fa as-saddaqo mongko bakal nyodakohake sapa ingsun wa akum lan ana sapa ingsun iku minas sholihina setengah saking pira-pira wong kang padha saleh. Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10 pada juz 28. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu lalu dia berkata atau menyesal atau getun ngucapi atau perkataan ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematian atau ajalku sedikit waktu lagi sedikit waktu saja maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Perlu diingat saudaraku semua di mana saja berada. Penyesalan memang kebanyakan terjadi di semua orang. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau penyesalan masih di dunia ditunda, ibaratnya masih ada harapan. Kalau sudah kematian, sudah tidak bisa apa-apa. Menyesal orang yang diberi kenikmatan melimpah ruah sudah diberikan bentuk apapun dan juga sudah mendermakan atau menasarufkan menggunakan sebaik mungkin itu masih menyesal padahal amalnya baik sudah banyak atau amal baiknya sudah banyak itu masih menyesal. Orang yang membawa bekal sedikit juga masih menyesal, apalagi orang yang tidak membawa bekal sama sekali, naudzubillah min dzalik. Semoga kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi Allah, baik yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Bila mana kita kembali kepadanya, di mana saja, kapan saja, tetap iman, Islam, husnul khotimah, dan generasi atau dzurriyyah anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas, karena
Generasi atau anak-anak kita adalah merupakan harapan kita sebagai orang tua. Beruntunglah kepada orang tua yang bisa memproses atau mendidik menjadi anak yang soleh-solehah, karena setiap langkahnya akan mendatangkan pahala. Dan juga perlu diketahui, kita sebagai orang tua memproses anak menjadi soleh-solehah tidak semudah bagaikan membalik tapak tangan begitu saja. Tidak, harus kita berusaha maksimal, semata-mata mencari keridhaan Allah juga. Kalau memang sudah punya atau bisa mengelola, bisa mendidik anak yang soleh-solehah, itu termasuk orang tua yang beruntung. Karena apa? Orang yang sudah mati atau meninggalkan dunia ini sudah tidak bisa apa-apa, masih mendapatkan suatu pahala atau kiriman hanya 3 hal, yaitu termasuk sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-solehah mau mendoakan kepada orang tuanya. Itu adalah merupakan bekal yang sangat diidam-idamkan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu. Maka kita jangan meremehkan atau ibaratnya salah sasaran dalam memberikan pendidikan. Didiklah dengan yang baik, terutama dalam bidang agama. Kalau memang agama sudah kuat, terutama ilmu tauhid, fikih, serta akhlak, yang lainnya akan mengikuti juga. Tapi di zaman akhir ini kadang ada orang yang bimbang memasukkan pendidikan yang bernafaskan Islami, kadang kurang pas dan sebagainya. Itu berarti kalau orang yang seperti ini bagaimana? Masih mamang. Gak usah mamang. Semuanya masalah rizki dijamin Allah. Iya, saya sendiri juga demikian. Saya sendiri juga demikian, saudaraku semua di mana saja berada. Saya pasrah atau tawakal kepada Allah. Anak-anak juga demikian. Tapi kita tunjukkan atau kita arahkan, kita bimbing, terutama dalam dasaran-dasaran atau pondasi-pondasi. Itu harus kuat. Kalau dasaran atau pondasinya sudah kuat, walaupun dunia keadaan apapun sudah mempunyai bekal. Apa? Terutama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang ketuhanan. Ilmu fikih adalah memberikan atau pelajaran yang mengajarkan tentang tata cara beribadah. Akhlak adalah memberikan suatu adab, kesopanan dan sebagainya. Makanya kita harus didahulukan adab itu, akhlak. Ingat saudara, di mana saja berada, di zaman akhir ini seakan-akan sudah tidak ada orang yang bodoh. Semuanya itu pandai. Apakah orang yang pandai itu pasti baik, itu pasti soleh? Coba lihat di luar sana. Mari kita sedikit sharing pendapat. Orang yang soleh, solehah itu pasti baik. Walaupun ilmunya tidak setinggi langit atau sebesar gunung, tapi
Kalau orang yang hanya pandai belum tentu soleh solehah atau baik. Orang yang soleh solehah itu pasti baik dalam keadaan apapun, dalam segala hal. Baik dalam memberikan kebijakan, dalam memberikan arahan, dalam memberikan wawasan, selalu bijak. Kalau memang salah, mau diingatkan dan sadar diri dan lugowo dan berterima kasih juga. Itu diantaranya orang-orang yang soleh-soleh. Karena apa? Orang soleh-solehah arahnya adalah menuju keridhaan Allah semata yang dicari. Bukan karena sesuatu hal yang bisa ibaratnya mendapatkan sesuatu wah atau show dalam dunia ini. Lain dengan orang yang hanya pandai. Di zaman akhir ini banyak orang pandai tapi menyusahkan manusia lainnya. Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Kalau orang yang soleh-solehah, harapannya adalah khairunas anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Tapi kalau orang yang hanya pandai, yang penting apa? Ya begitulah. Coba lihat di luar sana, mengedepankan egonya. Salah kadang tidak mau diingatkan, merasa benar, bahkan salah mencari alasan atau argumentasi untuk menutupi kesalahan. Perlu diingat saudaraku di mana saja berada. Kita hidup di dunia, ngelesi atau mencari menutup-nutupi kesalahan bisa di dunia, kong kali kong dengan pihak berwajib atau yang memutuskan, bisa. Tapi ingat, akan sangat pedih siksanya di akhirat. Berbuat sedikit pun tidak ada yang ketinggalan, baik perbuatan baik maupun jelek. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Zalzalah. Faman mongko utai sapa wonge iku ya'mal nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak bobote zarrah atau biji sawi atau bledug atau yang paling kecil, khairon ing bagus, yaro mongko bakal ningali sapa man mayyakmal hu ing khair atau kebagusan, wa mayyakmal misqala dzarratin syarran. Demikian juga ayat seterusnya, waman utai sapa wonge iku yakmal nglakoni atau berbuat sapa man misqala dzarratin ing sak bobote dzarrah atau biji yang sangat kecil, syarron ing Allah, ya ro mongko bakal ningali sapa amay yakmal misqala dzarratin. Ya sing kepiye sing cilik hu ing saron ing Allah, ya ro mongko bakal ningali sapa man hu ing saron. Maka jangan kita enak-enak atau bangga hidup di dunia itu hanya sementara. Besok akan dimintai pertanggungjawaban. Mulutnya di akhirat nanti kalau ditanya mulut akan ditutup, dikunci, digembok. Tangannya akan bicara, kakinya akan menjadi saksi. Coba lihat dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari ini, hari pembalasan, hari hisab, mulutnya dikunci, tidak bisa bicara sedikit apapun, tangannya akan mengutarakan apa yang dikerjakan waktu hidup di dunia, dan kakinya akan menjadi saksi. Makanya ingatlah saudaraku, di mana saja berada di dunia ini adalah semua ujian. Ada yang diuji lewat ilmunya, lewat harta atau ekonominya, lewat keluarganya, lewat anaknya, lewat istrinya, lewat tetangganya dan sebagainya, lewat pangkatnya juga. Maka kita tidak usah ego, jangan sombong, jangan adigang, adigung, adiguno. Itu semuanya tidak diperbolehkan, larangan agama. Makanya kalau kita mendoakan anak-anak kita, dzurriyyah atau putu-putu kita, doakanlah yang menjadi anak yang soleh-solehah. Timbul pertanyaan, Pak, menjadi anak yang pintar apa enggak boleh, apa salah? Enggak salah, benar. Tadi sudah saya katakan, kalau soleh-solehah itu pasti mencakup keseluruhan. Kalau soleh-solehah adalah pasti bijak dalam memberikan putusan, dalam memberikan wawasan. Kalau memang seorang pimpinan, kalau salah mau diingatkan dan berterima kasih lugowo, itu diantaranya. Tidak mendahulukan keegoannya. Tapi kalau hanya orang pandai-pandai di zaman akhir sekarang ini, banyak orang pandai tapi menyusahkan orang lain. Padahal yang terbaik adalah orang yang soleh-solehah, khairunas anfa'uhum linnas. Walaupun ilmunya sedikit. Apakah orang yang soleh-solehah itu harus ilmunya setinggi langit? Bukan. Mari lihat. Kadang ada yang salah paham. Orang yang dakwah kadang hanya ilmunya tidak seberapa, kadang ditertawakan. Biarlah mereka tertawa karena tidak mengerti. Dia hanya pandai. Padahal ada hadis yang menerangkan, balighu anni walau ayatan. Balighu nyampe sampai no sapa sira kabeh ani saking ingsun nabi, walau ayatan lan senajan anane iku saayat iku Al-Qur'an. Kalau fikih, walau baban lan senajan anane ilmu iku ya baban bab atau faslan, walau faslan dan sebagainya. Kita harus berwawasan luas, kita harus berwawasan tinggi, kita harus berwawasan yang selalu ke depan, jangan sekilas. Dakwah juga demikian. Dakwah itu berbagai macam cara, lewat medsos, lewat tatap muka langsung, ada yang lewat pendidikan, lewat kemasyarakatan, lewat pasar dan sebagainya. Tinggal kita bisa menempatkan diri apa tidak. Pertanyaan begitu. Jangan selalu menyalahkan salah seakan-akan benar sendirinya. Zaman akhir tuh sekarang tuh banyak sekali. Ya benar apa enggak? Makanya dari itu saudaraku di mana saja berada, semoga kita ini selalu ditunjukkan Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, khairunas anfa'uhum linnas. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.